Aku akan cari ke arah sini dan kau ke arah sana ya. Kalau rahasia Ratu Gayatri terbongkar, seluruh permainan akan berakhir. Permisi ayah, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku sedang membahas sesuatu yang penting dengan ayahmu. Tapi yang ingin kuberitahukan ini sangat penting. Ayah sudah tahu apa sebenarnya yang penting buatmu. Kau ingin uang lagi kan? Para pangeran lain pergi berkeliling dengan pedang, tapi kau malah berkeliling dengan minuman keras di tanganmu. Dengar, aku sudah mencarinya di sini. Kenapa kau tidak pergi mencarinya ke sana saja? Yang mulia, aku sudah mencarinya kemana-mana. Jika seseorang ada di sini, dia pasti sudah pergi ke sana. Semuanya ada di sana. Ayo, kita lihat ke sana. Yang mulia, tidak ada orang di sana. Aku sudah mencarinya. Apa kau melihat seorang wanita masuk ke sini? Siapakah wanita di istana ini yang sedang raja yang terhormat cari sendiri? Satu meninggal dan yang lainnya ada di istana. Sekarang siapa yang ketiga ini? Dia bukan selingkuhanku, tapi Gayatri. Tapi semua orang mengatakan bahwa istrimu sudah meninggal dunia. Tidak, dia masih hidup. Dan dia ada di istana ini. Aku pasti akan menghukumnya karena perbuatannya padaku. Istrimu masih hidup? Itu kabar baik yang mulia raja. Dan Anda berurusan dengan masalah ini telah jauh melampaui dari yang kau katakan itu. Tentu, aku senang dia masih hidup. Jadi aku bisa mencabut nyawanya dengan tanganku sendiri. Tapi raja yang terhormat, bagaimana aku jelaskan kepadamu yang mulia bahwa aku Gayatrimu. Dewa tahu apa yang akan terjadi jika aku mengatakan yang sebenarnya. Seluruh permainan akan berakhir. Kenapa yang mulia merasa Gayatri ada di sana? Hah? Apa dia mabuk? Pangeran, aku merasa... Aku ingin beritahu. Tunggu. Kau ada urusan apa di sini? Politik sedang dibahas di sini. Ayo keluar. Ayo cepat. Atau bertaruhlah pada beberapa pegulat. Ayo pergi. Aku tidak bisa berhenti tertawa. Akan seperti apa yang mulia saat dia benar-benar gila. Tertawa, tertawalah lagi. Tapi ingatlah, mereka yang tertawa ketika saatnya untuk bekerja. Apa yang terjadi sekarang yang membuatmu sangat khawatir? Ini pertama kalinya aku tidak bisa mengendalikan yang mulia. Magnet itu tidak bisa berpengaruh padanya. Itu bagus sekali, Ibu Suri. Itu berarti yang mulia akan benar-benar gila. Sesuatu yang seharusnya terjadi dalam 6 bulan akan terjadi dalam 6 hari. Jangan menghitung ayammu sebelum mereka menetas.
kau bisa merayakannya saat Yang Mulia benar-benar menjadi gila. Pikiran akan Gayatri sudah kembali. Bagaimana kalau ingatannya kembali besok? Hanya dokter yang bisa menjawabnya. Hanya dokter yang bisa memberitahu kita situasi otak Yang Mulia. Dan bagaimana dia berpikir bahwa Gayatri masih hidup. Apa yang sudah kau katakan, Ratu? Apa kau benar-benar tidak tahu betapa hinanya pangeran itu? Kenapa? Kenapa dia membantu kita? Aku tahu. Tapi aku tidak punya alternatif lain saat itu. Laksaran telah memergokiku. Jika aku melemah pada saat itu, permainan kita akan berakhir saat itu juga. Sampai saat ini aku masih tidak percaya kepadanya. Beberapa orang tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan. Itu beresiko. Tapi aku harus mengambil resiko itu. Aku mengkhawatirkan Yang Mulia. Tuhan tahu bagaimana dia seharusnya. Yang Mulia, Anda sangat membutuhkan istirahat. Menjauhlah dari masalah negara selama beberapa hari, Yang Mulia. Tidur nyenyak, makan makanan yang enak, dan minum obat tepat waktu, Yang Mulia. Dokter, biar aku yang mengantarmu keluar. Dokter, aku ingin bertanya. Apa ada cara untuk memastikan bahwa Yang Mulia tidak mendapatkan kembali ingatannya? Rageswari, aku tidak akan membiarkan niat jahatmu berhasil. Bahkan jika aku harus berteman dengan musuh sekalipun. Aku perlu bicara denganmu. Dan aku ingin membicarakan ini hanya denganmu saja. Kau tidak mengungkapkan rahasiaku pada siapapun? Atau kau mencoba untuk memberitahu? Tapi tidak ada yang percaya kepadamu. Bukankah kau bilang kalau kau mau membantuku? Tapi bagaimana kau mau membantuku saat kau tinggal di istana ini sebagai adik Lakan, musuh terbesarku? Lakan hanyalah tangga untuk membawaku masuk. Kau akan menjadi dasar untuk tinggal di sini. Bukan begitu, Pangeran? Lakan hanya bertindak demi uang. Dia tidak tahu kebenaran tentangku. Sama sekali tidak tahu. Itu berarti hanya aku yang tahu mengenai kebenaran. Dan kau tahu kalau kau harus membayar mahal untuk menjaga rahasia ini, Ratu Gayatri. Kau harus menjauhkan Lakan dari Swarnaleka. Wanita itu telah melanggar martabat seorang istri dan juga seorang putri. Dia adalah istriku. Dia tidak bisa melihat pria lain sementara aku ada di sana. Hanya aku yang berhak atas hidupnya, pikiran, dan juga tubuhnya. Dia hanya milikku. Dan kau akan memperketat kendalinya. Dan setelah itu, aku baru akan mengizinkanmu untuk tinggal bersama suamimu di istana ini. Baiklah. Tapi kau juga harus melakukan sesuatu untukku. Aku menerima tawaranmu, Ratu Gayatri. Aku menabur cinta yang mulia. Bagaimana bisa begitu banyak kebencian tumbuh? Apa yang telah berubah? Orang yang hidup bersamaku kemarin
adalah orang yang ingin membunuhku hari ini. Aku tidak pernah bermaksud untuk melukaimu, Yang Mulia. Apa kau bilang? Maksudku, ketika aku berkata, aku tidak melihat Gayatri, dan aku tidak mengatakan, jadi orang akan percaya kalau kau gila. Tapi sebenarnya aku mengatakan karena aku benar-benar tidak melihat Gayatri. Kau pasti berpikir bahwa aku sudah gila, ya kan? Dan sebenarnya kau merasa senang karena aku telah kehilangan akalku. Yang Mulia Raja, pikiran bukanlah anak usia 3 tahun yang bisa tersesat. Aku tidak bermaksud bahwa matamu tidak melihat apa yang tidak dilihat mataku. Kau pikir kau telah melihat istrimu. Kau telah menekan lehernya. Kau pasti telah melakukannya. Apa yang perlu diragukan? Tidak ada yang perlu diragukan, karena tidak ada sama sekali. Semua orang mengatakan bahwa... Istana ini milikmu, kan? Iya. Jika istana ini milikmu, kenapa perintahmu tidak diikuti di istana ini? Hah? Kau memiliki pasukan yang sangat besar di istana ini. Pamanmu, bibimu, dan istrimu. Mereka abaikan semua yang kau katakan. Mereka menyelamu sebelum mendengarkanmu. Mereka seharusnya berpikir bahwa apa yang dikatakan raja itu pasti benar. Boleh aku katakan sesuatu jika ibumu bersamamu hari ini? Aku tidak datang padamu untuk meminta nasihat. Pergilah. Biarkan aku sendiri di sini. Kau benar. Kau telah melihat Gayatri. Tapi ini bukan waktunya untuk mengungkap fakta pada semua orang. Kita harus ungkap kebenaran tentang semua orang sebelum mengungkapkan fakta ini. Bagaimana kau bisa melakukan ini, Ratu? Bagaimana kau bisa berjanji pada pangeran kalau aku akan menjauh dari putri? Dengar, kau mungkin punya hak atas hidupku, tapi tidak dengan hatiku. Apa kau tidak tahu? Lakan datang untuk Swarnalaika. Orang itu telah memenjarakan Swarnalaika di dalam sangkar. Dan apa yang kau lakukan? Kau pergi begitu saja dan berjabat tangan dengan orang itu. Itu tidak benar. Aku akui aku tidak punya hak untuk melakukan itu. Tapi percayalah, tidak ada yang mau kebahagiaan Suwarna lebih dari yang kulakukan. Tapi aku tidak punya pilihan. Bahkan aku ingin mengembalikan kebahagiaan Suwarna kepadanya. Dan hanya Yang Mulia yang bisa mengembalikan kebahagiaannya. Bukan Yang Mulia hari ini setelah Yang Mulia lama. Dia kembali, dia tidak akan mengizinkan siapapun menyiksa Swarnaleka. Dia adalah harapan terakhir kita. Kau benar, Yang Mulia Ratu. Dengar, aku meminta maaf kepadamu. Aku menjadi emosional dan aku lupa diri. Katakan, apa yang harus kita lakukan? Jika kita menghilangkan kebencian dalam benak Yang Mulia untuk Gayatri, maka kita harus memberitahu Yang Mulia yang sebenarnya. Kita harus memberitahu Yang Mulia apa yang terjadi di gunung hari itu. Tapi untuk memberitahunya ini, aku butuh bantuan dari Ibu Ratu. Lakan, aku harus bertemu dengan Ibu Ratu sekali lagi. Kau memang benar tentang itu. Tapi apakah kau percaya kalau pangeran itu tidak mengungkapkan rahasiamu? Tidak. Aku terpaksa memberitahu Lakshara tentang rahasiaku, tapi percaya padanya. Ini akan menjadi kebodohan kita. Bagaimana bisa ada pria yang tidak setia kepada istrinya akan setia pada orang lain? Bagaimana bisa orang yang menjalin hubungan lalu menghancurkannya? Tahu rasa sakit dari hubungan itu.
lakukan? Lepaskan aku. Pangeran! Berteriaklah Putri Swarnaleka, berteriaklah. Berteriaklah. Tidak ada yang akan mendengarmu kali ini. Pangeran, aku mohon. Aku bangga sekali padamu, Kak. Kau bekerja sangat keras. Kau sudah berjaga sampai malam. Aku beri kau nasihat. Makanlah daun sirih banaras ini. Kau akan merasa segar saat memakannya. Ayo makanlah. Aku sangat senang. Dan apa kau tahu kenapa? Karena aku tahu apa yang harus kulakukan pada Laka. Kau tidak akan melakukan apapun pada Lakan. Kau tidak tahu apa yang akan kulakukan padanya. Kau tidak tahu. Kau ini istri macam apa? Sekarang ini suamimu sedang bahagia dan kau memikirkan pelayan itu. Kau sampai menangis. Kau harus minum. Ayo. Kau harus minum minuman ini. Ibu Ratu, di keluargaku dikatakan tidak peduli seberapa cepat anginnya, jika ada minyak di lampu, lampu tetap menyala. Pikiranmu juga seperti lampu. Lampu ini seharusnya tidak disiram. Jika Anda mempertahankan keyakinanmu, Yang Mulia akan secara pribadi datang untuk meminta maaf. Apa kau tidak menganggapku pemberontak? Bahkan gadis bodoh ini bisa memahami hal sepele seperti itu. Seorang ibu tidak akan pernah menyakiti anaknya. Pasti seseorang telah menghasut Yang Mulia untuk melawanmu. Yang Mulia tidak jahat. Dia dihasut melawan Gayatri. Anak panah itu ditujukan pada Gayatri. Tapi aku menjadi sasarannya. Mereka memenuhi pikirannya dengan rasa dendam pada Gayatri. Tapi ketika aku mencoba mengatakan padanya kebenaran tentang Gayatri, dia pikir aku berbohong, sementara semua orang mengatakan yang sebenarnya. Rakeswari membuktikan pada Yang Mulia bahwa aku adalah seorang pemberontak.
Dia seorang putra yang menghukum ibunya sendiri. Itu berarti aku benar. Rageswari meyakinkan Yang Mulia bahwa Ibu Ratu adalah musuhnya. Dia bermain-main dengan Ibu Suri. Sekarang aku akan bermain-main dengan Rageswari. Ada lagi pangeran. Pangeran hanya punya 8 sejauh ini. Kau jangan menghitung. Kau bisa membuat mata jahat. Tambah lagi supnya. Yang Mulia, kau harus bijak dalam mengurus negara. Secara otomatis hayalanmu itu akan hilang. Yang Mulia Raja, cobalah makan ini dengan lada hitam, ha? Berikan padaku, biar aku yang lakukan. Kau sangat kurang ajar. Yang Mulia Ratu, jika gadis bodoh ini tidak kurang ajar, maka panah ini akan membawamu ke dunia lain, ha? Apa? Siapa orang yang berani menyerang ratuku di istanaku sendiri? Ayo cepat, cari siapa orangnya. Ratu Rageswari, aku harap kau baik-baik saja. Yang Mulia Raja? Apa itu? Pengkhianat. Jika kematian datang ke arahku, bahkan kau tidak akan bisa lolos. Apa ini? Dan kenapa pesan ini diberikan pada Rageswari? Yang Mulia Raja, ancaman ini tentunya untuk istri keduamu. Tapi, Raja, kenapa seseorang menyebut istri keduamu seorang pengkhianat? Apa dia mempermainkan seseorang? Tapi siapa itu? Dan kemana dia menghilang? Tapi aku merasa kalau Raja dan istri kedua Raja, kedua nyawa mereka dalam bahaya. Apa yang telah kau lihat, Yang Mulia, itu adalah halusinasi. Dan kejadian yang terjadi sekarang adalah lelucon yang sangat buruk. Ya, tapi nenek, kau... Yang Mulia, kau tidak perlu khawatir sama sekali. Aku ada di sini. Aku akan menangani semuanya. Ibu Suri benar sekali, Yang Mulia. Kalau konspirasi terjadi, itu adalah tanggung jawab kami untuk mencari tahu. Yang Mulia tidak perlu khawatir. Ya Tuhan, tolong lindungi Yang Mulia Ratu dan juga Yang Mulia Raja. Kita memukul tepat sasaran. Aku akan bawa lebih banyak makanan. Ratu Gayatri, bukankah kau dan aku telah membuat kesepakatan? Tapi aku merasa hanya aku yang memenuhi akhir dari kesepakatan. Kau tidak melakukan apapun untuk menjauhkan Lakan dari Swarna. Apa maksudmu aku harus menjaga mereka setiap saat? Aku berjanji kepadamu, Lakan tidak akan bisa mendekati Swarnaleka.
Seperti hak seorang suami dan aku memenuhi janji itu. Jadi kau jangan khawatir. Jika kau mencoba untuk bertindak pintar denganku, ingatlah. Aku akan pergi dan memberitahu semua orang tentang keberadaanmu di sini. Dan kau memerintahkan Lakan untuk memanah Ragaswari. Pergi dan katakan padanya. Tapi ingatlah, dengan fakta tentangku, kau harus jawab semua orang kenapa kau tidak memberitahu mereka. Jika kau tahu sebenarnya tentang aku selama ini, kau tidak akan dapat manfaat dengan mengatakan sebenarnya. Tapi jika kau merahasiakannya, aku bisa membantumu pada suatu saat nanti. Dan aku berjanji, kau akan mendapatkan kedudukanmu di dalam istana ini. Laksharaj, apa yang kau lakukan? Dia sedang tersesat. Dan aku telah menunjukkan jalannya padanya. Pangeran, jalan itu menuju ke kamarmu. Bukan jalan yang ini. Kenapa kau berada di sini, Yang Mulia Pangeran? Sekarang pergilah. Dan enyalah. Pergi dari hadapanku. Kau baik-baik saja? Astaga, Raja yang terhormat, gadis bodoh ini telah membuat beberapa bocah kaya menjadi gila. Aku baik-baik saja, tapi aku mengkhawatirkanmu. Jika aku adalah kau, aku tidak akan menganggap enteng ancaman ini. Aku akan selidiki masalah ini dan sampai ke dasarnya. Jika aku tidak mendorong istrimu hari ini, panah ini akan pergi melalui dahi istri jahatmu itu. Seperti pisau yang menembus semangka memotong. Begitulah caranya. Seseorang bisa melesat dari sasaran sekali, tapi tidak setiap waktu. Dan pikirkan bahwa anggota keluarga dapat menyerangmu di rumah. Seorang pengkhianat. Hanya ada satu orang pengkhianat saja di istana ini, yaitu Ibu Ratu. Sekarang dia ada di ruang bawah tanah. Jika hanya ada satu pengkhianat, lalu bagaimana dengan anak panah itu? Apa bibi yang menembakkan panah itu? Atau hantu ibumu? Raja yang terhormat, yang kau sebut pengkhianat adalah ibumu? Seorang ibu dapat menyerahkan hidupnya untuk anaknya sendiri. Dia tidak bisa mengambil nyawa anak itu. Orang yang berdarah karena keringat anaknya adalah seorang ibu. Jangan mengucapkan sepatah kata pun tentang Ibu Ratu lagi. Yang Mulia Raja, kau mendengarkan orang luar, tapi bukan hatimu. Ragaswari pasti akan menemui kaki tangannya. Aku harus segera mengikutinya. Raja yang terhormat, pikirkan tentang hal ini. Ketika kau bersama ibumu, apa kau pernah merasa bahwa dia adalah pengkhianat? Ini adalah masalahmu. Kau tidak memperhatikan hatimu. Kau lebih memperhatikan apa yang dikatakan dunia. Raja yang terhormat, belajarlah untuk melihat apa yang tidak terlihat. Kau mencoba untuk membunuhku, Ibu Suri. Tetapi sayangnya, kau melewatkan sasaran. Tapi kalau aku yang membidik Ibu Suri, aku tidak akan meleset. Kenapa aku membuatmu terbunuh, Nak? Karena kau adalah pionmu. Itu adalah gayamu untuk memukul pionmu. Kau menggunakanku untuk tetap mengendalikan Yang Mulia, bukan?
Tapi sekarang Yang Mulia sudah menjadi gila. Dan aku menjadi beban untukmu. Dan kau mencoba untuk melepaskan bebanmu. Gunakan otakmu, Nak. Kenapa aku melakukan? Karena aku menggunakan otakku, Ibu Suri. Dan sekarang semuanya jelas bagiku. Kau membawa Lakan ke istana agar dia memberimu ahli waris. Karena setelah semua ini menjadi milikmu, maka aku akan kau sentil seperti lalat susu, bukan? Tapi sekarang aku akan memberitahumu, aku ini lebah madu. Kalau kau mencoba untuk mengusirku, aku akan menyengatmu begitu keras. Dan hidupmu akan menjadi sengsara. Hidupku menjadi sengsara bagiku. Manusia bisa bertahan meskipun dia diasingkan. Tapi tidak jika dia terasing. Terasing dari dirinya sendiri selama hidupnya. Aku terasing dari diriku. Dan juga terasing dari ingatanku. Ketika seorang anak merasa kesakitan, maka yang pertama kali dia teriakkan adalah nama ibunya sebelum berteriak aduh. Ketika aku melihat kesakitan, bukannya menyeka air mataku, ibuku menangis untuk orang yang menimbulkan rasa sakit ini padaku. Kau menyuruhku untuk memperhatikan hatiku, yang kupunya hanyalah peluru di kepalaku. Yang Mulia Raja, bagaimana kau bisa mendengar suara hatimu jika orang lain memainkan drum dengan keras? Lupakan apa yang dikatakan semua orang sekali saja. Lupakan kata nenekmu. Lupakan apa kata istri keduamu. Juga lupakan saja apa kata ibumu. Dan ketika semua suara mereka berhenti, dengarkan suara hatimu. Kau memiliki hati di dadamu. Jika itu batu tidak ada salahnya. Perasaanku mengatakan, Ragaswari telah menemui kaki tangannya. Aku harus mengikutinya. Kau pikir seseorang yang tahu tentang anti racun bisa takut sengatan lebah? Sebenarnya aku pikir kau sendiri memerintahkan panah itu untuk dilepaskan, untuk mendapatkan empati yang mulia. Kau pikir aku akan mengambil resiko nyawaku untuk mendapatkan empati? Aku bisa saja kehilangan nyawaku. Aku tidak mau mati konyol dalam serangan ini. Kau bisa saja kehilangan, tapi kau tidak kehilangan. Apa kau sudah tidak waras? Apa aku harus mempertaruhkan hidupku agar kau percaya padaku? Ini empati yang mulia. Aku ingin pewaris yang sejauh ini belum terjadi. Saat aku mengetahui siapa kaki tangan Ragaswari, aku akan beritahu persekongkolan mereka kepada Yang Mulia. Menurutmu, orang yang aku tidak bisa kontrol dengan hipnotis, kau bisa mengontrol dengan kecantikanmu yang tidak berharga, ha? Jangan lupakan kedudukanmu, Nak. Kau adalah kera yang menari sesuai iramaku. Itu saja. Wanita tua, sekarang akan aku tunjukkan siapa majikan dan siapa kera itu. Sekarang ini aku akan sangat dekat dengan Yang Mulia. Dan dia sendiri yang memintaku untuk tidak jauh. Lihat saja. Kenapa Ragaswari sangat marah? Mungkin dia bertengkar dengan kaki tangannya. Tetapi tidak ada yang keluar dari kamar itu. Itu berarti kaki tangan Ragaswari masih berada dalam kamar itu. Bagaimana mungkin orang bisa menembakkan panah ini di istanaku, di hadapanku dan menghilang begitu saja? Ada orang di sana? Ada orang di sana? Cepat kau panggilkan para prajurit istana ini.
Pergi sekarang. Tidak ada orang di sini. Mungkin Rageswari pergi ke tempat lain untuk bertemu kaki tangannya. Kenapa perasaanku mengatakan aku sangat dekat dengan tujuanku? Seperti semua ada di depanku. Tapi aku tidak bisa melihatnya. Seperti jawabannya untuk teka-teki ini ada di hadapanku. Dan aku kehilangannya meskipun melihatnya. Ini penghinaan. Aku tidak bersikap kurang ajar, tapi Lakan yang bersikap kurang ajar. Pembicaraan kita belum selesai karena Yang Mulia datang. Jadi kita selesaikan sekarang. Aku rasa kau tidak mampu untuk mengatur Lakan menjauh. Jadi aku tidak akan menyimpan rahasiamu. Apa kau mengancamku? Aku tidak mengancam. Aku berusaha membuatmu mengerti. Tetapi kau yang harus mengerti. Semakin kau menyakitiku, semakin dekat Lakan akan pergi padanya. Aku tidak ingin saranmu. Aku ingin janji yang tidak kau penuhi. Dan sekarang, aku akan langgar kesepakatan kita. Tunggu, Pangeran. Aku terima apa yang kau katakan. Lakan akan menjauh dari Suwarna. Bagaimana kau bisa mengharapkanku untuk menjauh dari Putri Swarnaleka, Ratu Gayatri? Apa kau tahu, jika aku tidak menyelamatkan hidupnya kemarin, Tuhan tahu apa yang pangeran itu lakukan padanya. Aku tahu, tapi apa yang bisa kulakukan? Aku tidak punya pilihan. Kita harus mentolerir Laksharaj sampai Yang Mulia mendapatkan kembali ingatannya. Jika dia mengungkapkan rahasiaku, Yang Mulia tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Hari ini aku hampir mendapatkan kaki tangan Rageswari. Dia pergi dari sana, Lakan. Tapi saat aku sampai di kamar itu, aku tidak melihat siapapun. Jadi apa yang kita lakukan? Kita akan menembak panah pada Rageswari. Jadi dia akan menjadi gelisah dan menemui kaki tangannya. Dan persis itulah yang terjadi. Tapi dia masih tidak begitu takut untuk pergi menemui kaki tangannya tanpa berpikir. Kita harus menakuti dia lagi. Permainan ini tidak bisa berlangsung lebih lama lagi. Baik, Ratu Gayatri, lalu apa langkah kita selanjutnya? Malam ini, kita harus melakukan sesuatu yang menyebabkan Rageswari menjadi bingung. Dia berlari pada kaki tangannya tanpa ragu-ragu untuk sesaat. Dan kita akan melihat kaki tangannya. Kedengarannya bagus. Jika tidak ada yang masuk atau keluar dari istana ini, maka insiden yang terjadi adalah perbuatan dari orang dalam sendiri. Mungkinkah seorang anggota keluargaku merahasiakannya atas apa yang terjadi? Yang Mulia, kau tidak perlu khawatir sama sekali. Aku di sini, aku akan menangani semuanya. Ibu Suri benar sekali, Yang Mulia. Kalau konspirasi terjadi, itu adalah tanggung jawab kami untuk mencari tahu. Yang Mulia tidak perlu khawatir. Yang Mulia, ada apa? Kenapa kau terlihat sangat tertekan? Nenek, apakah menurut nenek aku punya ular di rumputku sendiri? Seseorang dalam keluargaku sendiri adalah musuhku? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Untuk beberapa alasan yang aneh, kini aku merasa telah melakukan kesalahan dengan mengirim Ibu Ratu ke ruang bawah tanah. Tidak sama sekali. Seorang pengkhianat harus dihukum. Itu adalah kebijakan kerajaan. Semua anggota keluargamu ada bersamamu, Yang Mulia. Mereka tidak akan bermimpi mengkhianatimu sama sekali.
Aku pikir insiden hari ini adalah konspirasi seorang punggawa. Konspirasi ini akan terbuka dan pasti akan terungkap. Tapi tolong jangan meragukan anggota keluargamu lagi, Yang Mulia. Nenek, aku mengerti. Sekali digigit, gigitan 2 kali pasti terasa malu. Setelah Ibu Ratu dan Ratu Gayatri telah mengkhianatimu, aku mengerti kau tidak bisa mempercayai siapapun juga. Tapi Yang Mulia, kepercayaan adalah kekayaan yang sangat besar. Jangan sampai kehilangan itu. Iya, tapi Nenek, aku berpikir kalau aku... Jangan memikirkan apapun. Aku di sini untuk berpikir. Cukup lakukan apa yang aku suruh.